Ternyata yang menyerahkan sesuai dengan yang diupload itu hanya saya yang menyerahkan kesimpulan. Sementara kuasa hukum Yusuf Mansur selaku tergugat 2 sampai dengan saat ini sesuai dengan ekot yang ada sama saya itu belum menyerahkan kesimpulan. Bismillahirrahmanirrahim nih. Waroeng, Steak and Shake dan Bebek Selamat ya, Bebek Haji Selamat yang Waroeng Group ya. Kemudian ada X-Gym, ada W-Gym, ada Obong, The Obong. Nah, dari divisi kuliner, saya di sini sih ibarat rumput, saya lebih lagi di bawahnya rumput. Posisi saya, status saya ada rumput, nah saya di bawahnya rumput. Di warung steak ini saya banget paling bawahnya deh gitu. Tapi alhamdulillah. Nah, terima kasih juga nih buat para pelanggan. Gara-gara pelanggan makan di sini, jadi pada bisa nyumbang lewat pajak kurang lebih 100 sampai 200 juta per hari. Subhanallah kan. Sementara Yusuf Mansur gembar-gembor nih, saya itu dari bawah ya kan, tergabung darang waruengku, dia bilang gitu. Itu dengan bangga tuh di atas rooftop kan. Mereka mengatakan kita punya saham di Bebek Selamat, kita punya saham di warung steak, kita punya saham di Mas Mono ya kan. Terus kemudian dia di depan orang banyak juga pernah mengatakan kita bagi-bagi duit nih, 1 bulan sekian puluh miliar gitu kan. Ini menurut saya karena uang kami itu yang investasi di batubara, selaku investor tidak pulang, tentu dikembangkan ke tempat lain kan gitu. Dan Yusuf Mansur kan menjadi kaya raya, bukan menjadi miskin gitu kan. Dan jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali bersama saya Aji di GA TV. Kali ini kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Jani Mustafa berkaitan dengan pengembangan upaya gugatan dari Bu Elis melawan Yusuf Mansur dan kawan, di mana Pak Jani Mustafa selaku kuasa hukum dari Bu Elis itu rumah. Baik, sesuai jadwal kan ini agendanya tanggal 21 kemarin, ini agendanya kesimpulan gitu Pak ya? Betul. Nah, ini bagaimana Pak? Ini apakah ada perkembangan, bagaimana kesimpulan yang diberikan oleh para tergugat ini, apakah bisa diperlihatkan atau kita baca gitu Pak? Ya, jadi begini Mas. Jadi dua minggu sebenarnya nggak sampai 2 minggu ya, itu 13 hari sebelum kesimpulan itu kan para pihak ditanya apakah masih akan mengajukan alat bukti baik itu tertulis maupun saksi. Nah, kemudian saya selaku penggugat saya mengatakan sudah tidak ada lagi ya kan. Kemudian pada saat itu yang hadir itu adalah kuasa hukum daripada tergugat 4, Dwi Andi Yuda, mereka mengatakan juga sudah tidak. Terus kemudian kuasa hukum Yusuf Mansur tidak hadir, tidak jelas juga tidak kehadirannya. Ini tidak ada berita yang sampai kepada majelis hakim, cuman mereka tidak hadir. Karena majelis hakim beranggapan bahwa masing-masing pihak baik penggugat maupun tergugat ya, yaitu kuasa yang hadir itu kan kuasa hukum tergugat 4 dan kuasa hukum tergugat 2 Yusuf Mansur, dianggap sudah mengetahui karena ini persidangan kan sebagian ekot gitu ya. Kemudian majelis hakim mengatakan bahwa sebenarnya majelis hakim itu minta 1 minggu Mas, jadi enggak tanggal 21 itu. Kemudian karena ini alat bukti saya cukup banyak, saya minta kepada majelis hakim untuk 2 minggu. Majelis hakim jangan 2 minggu ya, dia bilang 2 minggu kurang 1 hari. Seharusnya kan tanggal 22 Mas, kalau kenanya 2 minggu itu. Karena majelis hakim sedang berhalangan, kayaknya tanggal 21 itu ada keperluan. Oke, kita sepakati, saya setuju. Kemudian juga kuasa hukum dari tergugat 4, Dwi Yuda Andi juga setuju kan begitu. Nah, kemudian
pada saat persidangan sebelumnya 13 hari kemudian 13 hari sebelumnya itu saya juga sudah menyampaikan permohonan sita jaminan. Sebenarnya di dalam gugatan sudah ada sita jaminan, cuman karena belum ada penetapan sita jaminan, maka saya minta lagi, saya pertegas dengan surat lagi, itu saya minta agar dilakukan sita jaminan, sehingga kalau nanti pada akhirnya pengadilan itu mengabulkan gugatan saya tidak ilusioner karena ada yang harus dilelang kan begitu, disita begitu kan. Nah, kemudian sampai di tanggal 21 itu karena saya tanggal 21 itu kan diminta sebelum jam 1 itu harus sudah diupload. Nah, kemudian karena saya ada sidang di tempat lain pada hari Rabu itu, maka tanggal 21, jadi tanggal 21 itu sudah saya upload kalau punya saya berkaitan dengan kesimpulan itu. Tetapi sampai dengan saat ini ya, saat ini hampir tanggal 21 ini kan udah hampir satu minggu lebih malahan ini. Ternyata yang menyerahkan sesuai dengan yang diupload itu hanya saya yang menyerahkan kesimpulan. Sementara kuasa hukum Yusuf Mansur selaku tergugat 2 sampai dengan saat ini sesuai dengan ekot yang ada sama saya itu belum menyerahkan kesimpulan. Kemudian tergugat 4 Dwi Yuda Andi juga belum menyerahkan kesimpulan. Ya. Nah, ini terus kemudian kalau saya lihat di ekot itu dengan kebaikan majelis hakim memberikan pula tenggang waktu ini. Ya udah boleh mengupload terakhir ya nanti pada tanggal 4 September begitu. Ini kebaikan majelis hakim lah saya bilang begitu ya. Ya tapi hak majelis hakim kan untuk menentukan apakah memberikan tenggang waktu atau tidak, dan saya juga tidak protes lah begitu. Ya itu Mas Haji. Oke. Jadi Pak Jani sudah memberikan kesimpulan ya. Tetapi di sisi lain dari pihak tergugat ini ya Yusuf Mansur dan juga Biyuda ini tidak mengupload kesimpulan apapun gitu ya. Betul. Kalau yang Pak Jani baca ini alasannya apa Pak? Jadi begini, mengenai kesimpulan ya, mengenai kesimpulan itu kan sebenarnya hak tapi bukan kewajiban begitu. Artinya boleh mereka mengajukan, boleh mereka tidak mengajukan kan begitu. Nah, cuman kalau saya yang beracara itu dalam bentuk apapun yang namanya hak tentu akan saya pergunakan begitu Mas. Nah, berkaitan dengan kesimpulan yang saya sampaikan itu tentu saya menyampaikan ya berdasarkan fakta-fakta persidangan ya kan. Fakta-fakta persidangan itu menurut hemat saya sih gugatan saya itu terbukti Mas. Nah, kalau itu terbukti ya seharusnya majelis hakim mengabulkan lah begitu. Kan saya mengajukan alat bukti itu ada 12. Tetapi ada yang misalnya 12 itu berbunyi misalnya dari satu huruf ya, misalnya 12 misalnya 12A, 12B, 12C. Jadi total secara keseluruhannya itu dari 12 angka itu karena ABC itu menjadi kurang lebih sekitar 35 alat bukti lah begitu yang bisa saya ajukan ya. Terus kemudian Yusuf Mansur selaku tergugat 2 hanya mengajukan satu alat bukti yaitu profil dari perusahaan. Mereka membuktikan di sana katanya sesuai dengan profil perusahaan itu Yusuf Mansur bukan sebagai organ daripada perseroan itu. Nah, namun dalam fakta persidangan saksi yang saya hadirkan itu kan satu, Yusuf Mansur itu saat pertama presentasi memperkenalkan bisnis batu bara itu Yusuf Mansur kan mengaku sebagai komisaris utama atau sudah diangkat sebagai komisaris utama. Bahkan mereka menjamin bahwa uang daripada investor ini aman. Ya kan begitu. Itu. Terus kemudian berkaitan dengan itu saya tentu memberikan bukti untuk bukti karena mereka mengatakan bukan sebagai organ, tentu saya
membuktikan bahwa Yusuf Mansur itu sebagai organ. Satu dengan alat bukti saksi tadi, yang kedua didukung dengan alat bukti nomor 313 tadi yang si MB Niaga melawan Yusuf Mansur dan kawan-kawan. Di dalam putusan yang berkekuatan kekuatan hukum tetap tadi, Yusuf Mansur dalam perkara itu tidak menolak, ya kan? Tidak menolak sebagai disebut didudukkan sebagai komisaris utama, itu tidak menolak. Aneh kan? Dalam perkara 313 melawan si MB Niaga, Yusuf Mansur tidak menolak mereka didudukkan sebagai komisaris, sementara di dalam perkara saya nomor 28 mereka menolak sebagai komisaris, di perkaranya Bu Ilis ini menolak sebagai komisaris, kan begitu, lucu kan? Padahal alat bukti itu kan bisa dibuktikan dengan bukti tertulis, kemudian bukti pengakuan saksi, setidak-tidaknya kan yang mendengar Yusuf Mansur ini ketika presentasi mengaku sebagai komisaris itu kan yang mendengar bukan 1-2 orang, bahkan ratusan orang yang mendengar. Sebenarnya saya bisa menghadirkan saksi lebih banyak lagi daripada saksi yang seharusnya saya hadirkan, cuman kan tidak efisien juga, misalnya saya harus menghadirkan saksi 100 orang begitu kan, nggak efisien. Maka kita ambil sampel sajalah, misalnya dalam perkara saya itu ada 3 orang yang saya ajukan, kemudian di perkaranya Bu Ilis ada 6 orang yang saya ajukan. Saya kira sudah cukup meyakinkan majelis hakim bahwa Yusuf Mansur itu memang pernah berpresentasi kemudian mengaku sebagai komisaris. Sebagai buktinya di putusan nomor 313 2012 itu Yusuf Mansur sama sekali tidak menolak didudukkan sebagai komisaris itu, Mas. Jadi pada saat agenda saksi ini kita ketahui ada Pak Ustadz Kholik dan juga Pak Muslimin itu yang mengatakan bersaksi mendengar saat Yusuf Mansur berpresentasi itu mengaku diangkat sebagai komisaris utama, dan betul, didukung dengan bukti putusan pengadilan saat Bang C.Y.B. Niaga ini digugat PT Adi Perkasa digugat oleh Bang C.Y.B. Niaga, dan Yusuf Mansur itu didudukan sebagai komisaris utama dan berkedudukan sebagai komisaris utama. Pada kasus itu pun Yusuf Mansur tidak membantah sebagai komisaris utama, tapi di sisi lain ini sungguh aneh. Pada perkara Bu Elis itu Rahimah ini di JPT Batubara, Yusuf Mansur membantah sebagai komisaris utama. Baik Pak Jenny. Nah, jadi yang dimaksud dari kesimpulan ini adalah rangkaian alat bukti 35 alat bukti. Jadi semua kejadiannya berkait semua, sebenarnya kesimpulan ini kan begini, berdasarkan gugatan, kemudian jawab jenawab, pokok permasalahan yang sebenarnya itu apa, menggambarkan pokok permasalahan itu apa. Terus kemudian dari pokok permasalahan itu didukung dengan alat bukti apa, kan begitu. Kemudian ketentuan hukumnya bagaimana, kan begitu. Nah, tentu saya selaku penggugat dari awal sebelum gugatan itu saya masukkan kan harus saya pelajari alat bukti saya apa untuk menguatkan bukti-bukti itu. Dan alhamdulillah dari hampir 30 sekian alat bukti itu kan memang sudah saya pegang sebelum saya mengajukan gugatan, Mas. Jadi artinya menurut pandangan saya selaku kuasa hukum penggugat bahwa gugatan saya itu dapat saya buktikan, sehingga saya minta kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan sesuai dengan amar yang saya minta di sana, begitu. Ada misalnya mengabulkan gugatan untuk seluruhnya, menyatakan para tergugat wan prestasi, kemudian menghukum tergugat untuk membayar kerugian material dan imaterial, kemudian menyatakan sita jaminan, kemudian menyatakan putusan bisa dilaksanakan terlebih dahulu dan lain dan seterusnya. Kemudian yang terakhir menghukum turut tergugat dari Darul Quran itu untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara tersebut. Kemudian yang terakhir membebankan perkara kepada para tergugat, begitu, Mas. Baik Pak Jenny, jadi yang dimaksud dari kesimpulan ini itu rangkaian dari awal persidangan sampai akhir, di mana Pak Jenny ini bisa menyimpulkan bahwa Pak Jenny bisa membuktikan
ini dasar gugatannya begitu Pak ya? Betul, Sehingga, betul. Ya. Pengadilan ini seharusnya mengabulkan dari gugatan Pak Iya. Jani Mustafa. Baik, terima kasih Pak Jani. Ini berarti nanti putusannya tanggal berapa? Tanggal 4? Sesuai dengan yang diinformasikan di dalam ekot itu tanggal 4 September, Mas. Baik. Mudah-mudahan tidak molor lagi. Baik. Tetapi harapan saya sebelum itu putusan, permohonan sita jaminan saya dikabulkan, sehingga nanti dalam putusan pengadilan itu menyatakan bahwa sita jaminan yang telah dilakukan itu adalah sah dan berharga begitu, Mas. Ya, doakan saja mudah-mudahan ikhtiar atau perjuangan ini berhasil. Setidak-tidaknya terungkap siapa yang benar dan siapa yang salah, siapa yang jujur dan siapa yang bohong begitu. Ya. Kalau di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pak Jani menghadirkan 3 saksi saja sudah dimenangkan, apalagi ini sampai 6 saksi begitu ya. Ini semoga saja kemenangan ada di pihak Pak Jani Mustafa. Baik. Dan saya garis bawahin lagi, dari pihak tergugat 2 Yusuf Mansur hanya mengajukan 1 alat bukti dan tidak 1 alat bukti tertulis, tidak mengajukan saksi. Kemudian dari tergugat 4 Dwi Andi Yuda itu hanya mengajukan 3 alat bukti, tidak mengajukan saksi. Nah, alat bukti 1, alat bukti 1 dan alat bukti 2 itu menurut hemat saya tidak ada relevansinya dengan jawaban daripada tergugat 4. Ya kan, tidak ada relevansinya. Terus kemudian alat bukti 3 itu justru menguatkan gugatan saya, karena mereka memang di sana tersirat di dalam alat bukti itu mereka menerima uang setoran dari klien saya, uang modal dari klien saya begitu. Terus kemudian saya mensomir karena tergugat 4 ini kan mengatakan bahwa uang itu sampai ke tangan saya selaku titipan, dia bilang gitu. Terus kemudian tidak ada unsur mereka mengatakan sebagai titipan. Terus kemudian yang ketiga itu tidak sebagai titipan, itu saya somir, Mas. Saya somir itu artinya saya minta mereka untuk membuktikan bahwa itu benar uang titipan, kan begitu. Nah, kenyataannya kan sampai dengan persidangan terakhir itu mereka nggak bisa membuktikan bahwa itu uang titipan. Dan dia mengakui juga dalam jawaban itu benar mereka menerima uang dari klien saya, jumlahnya 200 juta terbagi dalam 50 juta. Transferan 50 juta dan 150 juta. Kemudian yang diterima tergugat 1 sendiri BMT itu 50 juta. Kemudian dalam investasi batu bara itu tertulis 250. Nah, kemudian yang saya somir berikutnya dari tergugat 4 Dwi Andi Yuda bahwa dia mengatakan klien saya itu menerima sertifikat investasi. Yang benar adalah sertifikat klien saya tidak menerima sertifikat investasi. Saya meminta kepada mereka untuk membuktikan kalau klien saya menerima sertifikat investasi. Nah, yang ada sebagai bukti itu adalah fotokopi sertifikat investasi yang diberikan oleh orang yang mengaku sebagai ketua BMT, memberikan kepada salah satu saksi yang bernama Pak Nur Kholik. Pak Nur Kholik kemarin mengatakan, iya saya mendapatkan fotokopi sertifikat investasi itu dari si ketua yang mengaku ketua BMT Darussalam. Artinya secara gamblang sebenarnya sudah terbukti lah begitu. Iya. Dan juga perlu diketahui teman-temannya, ini selama persidangan ini pihak kuasa hukum dari Yusuf Mansur ini terkesan sengaja mengulur waktu ya, karena ini sengaja hadir, kadang besoknya tidak ya, besok hadir ada yang tidak gitu Pak ya. Nah, ini juga semoga ini bisa menjadi pertimbangan juga nih sikap dari kuasa hukum Yusuf Mansur itu. Jadi begini Mas, kalau sebenarnya kuasa hukum itu kan hanya mewakili klien saja. Tapi sifat dari selama ini saya berhadapan dengan Yusuf Mansur, baik itu dalam perkara saya sendiri maupun mewakili Bu Ilis, kemudian mewakili mantan karyawannya Yusuf Mansur, itu selalu hemat saya tidak kooperatif.
Nah, saya menganggap ketika seorang lawyer itu tidak kooperatif, menurut hemat saya ya kurang bagus lah. Kalau saya itu mendapat, misalnya saya ditunjuk selaku kuasa, lalu saya mendapatkan surat kuasa, saya biasa selama beracara, dari mulai saya dapat izin praktek di 2001 itu saya tidak pernah tidak kooperatif. Artinya menang atau kalah, yang jelas saya sudah menyampaikan sesuai dengan fakta yang sebenarnya begitu, Mas. Itu memang sebenarnya pengacara kan begitu. Jangan pengacara jadi penghambat, namanya bukan pengacara itu kan gitu. Jadi juga harus ada sikap menghargai majelis hakim atau persidangan. Iya, setidak-tidaknya ketika ini sudah masuk ke pengadilan, tentu kita menghargai juga majelis hakim yang menyidangkan, kan begitu, dan menghargai teman juga satu profesi yang menjadi pengacara. Kita kan tidak mungkin saja saat ini kita berhadapan dengan, misalnya saya berhadapan dengan pengacara A, besok bisa saja pengacara A itu menjadi satu tim sama saya dalam perkara yang lain, kan mungkin juga. Dan kan enak kalau kita kooperatif, itu kan enak juga. Jadi artinya menegakkan hukum itu tegakkan dengan sebenar-benarnya, jangan ketika ini mengulur-ngulur waktu, menurut saya tidak elok lah itu begitu, Mas.